Halo semuanya, balik lagi sama kita di Ngokar. Ngokar channel gitu Di acara Koki. ya Kali ini setelah kita membahas beberapa isu yang sedang heboh atau sedang viral atau yang pengen kita bahas aja dari sudut pandang kami. betul. Kali ini kita mau bahas Tentang apa? satu hal yang lagi agak membuat resah Oke. menurut gua pribadi, Oke, apa itu? yaitu ketersinggungan. Ketersinggungan Iya. akan hal apa aja ya? Nggak tahu kenapa orang Indonesia di zaman sekarang tuh gampang banget tersinggung kok menurut gua. Iya, belakangan 10 tahun belakangan 10 tahun belakangan aja. Iya. Nggak 10 sih, 5 tahun. Nggak sih, 3 tahun. Ya 10 tahun belakangan 10, lah, ya. kita ambil rentangnya tuh 10 5 lah tahun. ya, 5 aman lah ya. 5 aman lah. Masa 5 kayaknya. Ada titik picunya Iya. kan, itu semua terjadi itu kan ada titik picunya ya. Nggak tahu kita membahas sampai sana atau enggak, tapi ada titik picunya makanya orang selalu jadi tersinggung gitu. Tapi ketersinggungan menurut gua pribadi sih itu sesuatu yang Bapak gimana? Apa ketersinggungan? Gue sih suka kata-kata Panji kok. Apa ya? Jadi ketersinggungan itu diambil. Bukan Oke. bukan didapatkan apa? Oh iya Bukan otomatis. Iya, iya. Tapi kayak sedih kan otomatis sedih. Iya betul. Tapi kalau ini tuh diambil Iya. gitu. Kita mau atau enggak tersinggung Iya. gitu. Jadi Pilihan. lebih tepatnya pilihan sih Iya. menurut gue. Sama, aku juga menurut gua ketersinggungan itu ya pilihan, jelas itu mah pilihan. Benar kata Panji ya. Kalau diambil ya terus pasti tersinggung. Tapi gue sih sebenarnya kalau ketersinggungannya sendiri mungkin kadang-kadang ada yang tersinggung kok. Maksudnya nggak perlu diambil juga kayak gue tersinggung ya. Mungkin ya. Tapi saat tindakan berikutnya misalnya mau negor atau mau ngelaporin, nah itu baru yang diambil kalau Iya. menurut gue kok. Betul. Karena tersinggung mungkin aja tersinggung kayak kok Wajar. gitu ya. Nah tapi saat melakukan tindakan setelah itunya menurut gue yang lebih diambil sih kalau menurut gue. Ini menurut gua betul, kata Panji itu betul. Ketersinggungan itu diambil pada saat dia diambil maka orang akan tersinggung. Walaupun yang mesti kita tahu juga ketersinggungan itu wajar. Wajar kalau tersinggung Iya. sama suatu Betul. hal, ya kan? Makanya pada saat lu ngomong gua selalu diajarin tuh it's not about what you talk but how you talk. Talk about it gitu. Bukan apanya yang lu ngomong, itu gimana caranya lu Iya. nyampeinnya gitu. Jadi kalau mau buat tersinggung orang, lu tahu nih omongan lu, kan kita tahu ya, kita kadang ada feeling ya, kan kalau Iya. mau ngomong nih tersinggung nih orang, nih. tersinggung nih Iya. orang nih. Cuman lu bagaimana menyampaikan hal itu gitu. Ketersinggungannya itu. Ketersinggungan. Apa sih? Kritiknya Kritiknya, itulah. ya. Kalau kritiknya disampaikan dengan enak pasti juga nggak, dia tersinggung. Cuman akhirnya dianggap oh ini maksudnya bukan menyerang gue secara pribadi. Iya. Tapi Walaupun memang ya kadang Tapi emang- mau ngomongnya udah baik-baik juga. iya. Apalagi kalau kita ngomongin kayak misalnya ketersinggungannya itu ini kok. Misalnya ngomongin tentang apalagi zaman sekarang kayak misalnya etnis, Ya agama. itu sangat riskan sih menurut gua. Sangat riskan. Nggak tahu kenapa itu, tapi bermula dari mana? Hmm. Ada fenomena orang Iya. jadi mudah tersinggung masalah itu. Karena pada dasarnya orang Indonesia itu tabu ngomongin itu. Tabu ngomongin Iya. etnis, tabu ngomongin agama, tabu ngomongin seks. Semua itu tabu. Iya, Jadi mungkin setuju. karena ketabuan itu, Ki. Pada saat ada yang ngomongin yang dianggap hal tabu sama banyak masyarakat, jadi kok lu ngomongin? Iya. Dan menurut gua orang Indonesia itu kadang-kadang miskonteks kok. betul. Jadi betul. memang kayak ngomongin ini, tapi konteksnya bukan Betul. menghina si ini Iya, gitu loh. misalnya apa ya? Eki baju hitamnya bagus.
Ntar ada yang bilang ke gua, berarti maksud lu baju putih itu jelek? Nah, Gitu kan maksud lu? iya. Iya. Atau gue jadi kasih kok. Kalau gue baju putih emang jelek kok. Iya, Ah, enggak. enggak kayak gitu. Lu pakai hitam bagus. Bagus. Nah. Iya. Baju lu bagus warna hitam. Iya. Gitu. Baju yang ini hitam bagus. Iya. Karena mix konteks itu ya bahaya. Itu yang orang sering, sorry itu lagi Bang Jalu. Iya. Gitu. Kita syuting di kebun nanas ya. Nah itu dia, orang tuh sering tersinggung sama hal yang nggak mestinya dia tersinggungin. Pertama itu tidak tahu pada konteksnya. porsinya, betul. Apalagi kalau kita ngomongin ini kok apa namanya misalnya kayak sekarang kayak apa ya yang lagi heboh tuh ya kasus-kasus kayak Gaga. ya Gaga kayak Laura Anna. ya mungkin ada orang yang punya pendapat lain kok. Betul, pasti lah. Tapi mungkin nggak berani diomongin takut Takut menyinggung menyinggung, dan segala nah, macam iya, gitu betul. loh. Jadi kebebasan berpendapat terbatas oleh netizen kalau gitu. Iya itu dia, paling ada sama buzzer mungkin. Iya. Menurut gua itu mestinya pada saat ada satu masalah, Iya. ada pro dan kontra itu jadi ruang berpikir yang sehat menurut gua. Bisa jadi ruang berpikir yang sehat. Dan itu jadinya diskusi. Betul. Iya. Bukan bawa parang habis itu. Iya dan kalau ngomongnya juga tolol itu berarti Itu udah ya, rame. tapi kalau menurut gua ya Nah, gini iya. deh. Kalau gitu. bahasnya, nah itu yang gua sebel juga tuh. Gi. Sekarang orang saking takut ngomong, selalu kalau ngomong kalau menurut gua, Iya. kalau menurut gua, Dan ditegesin. Kalau menurut gua ya. Ini gua loh, gua pribadi loh. Udah ngomong aja. Iya. Nggak usah kalau menurut lu, udah ngomongin aja dulu. Iya, menurut gua ketersinggungan juga ini sih kok apa? Lu nggak tahu batasnya gitu. Nggak ada, memang nggak ada batas. Tapi ada pagarnya, tapi lu nggak tahu pagarnya sampai mana. Iya betul. Itu yang menyebalkan Betul, sebenarnya. betul. Kalau Ini sebenarnya kayak rumah klaster nggak ada pagarnya tuh. iya, Lu dianggap maling sampai mana? iya. Lu dianggap itu. ngeganggu tuh. Iya, Misalnya benar. lu jadi kurir nih, lalu gue lagi jadi kurir, cet, anjing gue tuh kalau ke garasinya deh, gue tuh dia masuk gue, ke ini sopan nggak ya? teritori dia. Iya sopan nggak ya? Padahal yang ada pagernya, gue depan pagar doang. Iya. Kan kalau nggak ada benar. pagar, gue masuk sampai depan, ini Benar. sopan nggak ya? Jadi kan kayak gitu. Itu menurut gue yang salah di ketersinggungan tuh itu. Betul. Ada pagarnya, tapi lu nggak tahu sampai mana. Sampai mana? Iya itu dia, nggak ada jarak gitu loh, Iya. nggak ada. Ini jangan ngomongin ini ya. Iya, setuju gua. Jangan ngomongin ini, jangan Iya. bahas ininya. Iya, walaupun ada memang pakemnya jangan bahas ini, temen jangan bahas itu sampai mana. Iya. Perjelas dong sampai Iya. di mana gitu. Sedangkan kita manusia kan berpikir terus gitu. Iya. Iya kan ya. Apalagi misalnya untuk tujuan apapun lah. Misalnya untuk tujuan seni bisa. Iya. Kita kan pasti pengen dong mendobrak hal-hal itu gitu. Misalnya mau bahas seks aja lah ya. Iya. Misalnya mau bahas seks yang tabu LGBT gitu. Tapi kita nggak tahu nih bahasnya mau sampai mana ya. Dan ini kok apa? Karena nggak tahu pagarnya sampai mana, terkadang tuh yang kita nggak kira bakal menyinggung, Ternyata itu. kok jadi menyinggung Iya, gitu loh. iya. Ada salah satu stand up comedian tuh, itu salah satu contoh yang paling menarik menurut gue. Jadi dia ngomongin tentang musang, Musang objek hewan. apa objeknya hewan musang nih? Bukan duren, musang king. Bukan dong. Musang, terus ya lu kalau ngomongin musang kira-kira ya aman lah ya. Ya aman lah. Ternyata pas dia ngomongin musang, Persatuan Musang Indonesia menyerang dia loh. Kalau singkat PMI ya. PMI nyerang Persatuan Musang Indonesia nggak namanya. Dia kan jadi kayak anjir, gue ngomongin musang loh. Tapi apa ya, kumpulan orang pecinta musang Musang menyerang marah. dia, marah. Emang maksudnya musang dikatain lah. Bukan dikatain lah. Iya, maksudnya dijadikan objek lawak. Dijabarin lah. Iya, dijadikan objek lawak lah. Itu yang bikin jadi apa ya? Batasnya tuh karena nggak tahu kayak kasus Panji yang kucing menurut gue juga menarik tuh kok. Oh yang kucing oranye ya? Yang enggak, yang kucing dia tendang tuh, yang kucing Oh. gembel dibilang. Nah, itu kasus kucingnya dia stand up 2 jam mungkin ya, 1,5 jam, 2 jam. Itu bahasnya gila-gila kok. Ada 98, banyak lah bahas. Dan ternyata pas Panji di interview, dia tuh udah nyiapin semua jawabannya. Kalau gue diserang di sini, 98, gue udah punya bocornya argumen. ini, Gue udah punya argumen. Yang kucing dia nggak siapin karena Oh ya kucing. iya, maksudnya aman lah gitu. Diserang habis-habisan. Kenapa gitu ya? Tapi ada pagar, tapi pagarnya nggak tahu yang mana Buat gitu. gue gini ya. Dasar lu membela bukan hanya karena lu cinta, menurut gue itu aja sih. Tapi Ya udah. oh ya Lu membela bukan hanya lu cinta gitu. Bukan karena lu mencintai lu, Nah. gue mencintai lu nih.
lu ada masalah atau lu katain orang, gua nggak harus membela lu juga menurut Iya, gua iya, gitu. iya. Saat lu cinta ya nggak perlu juga Nggak harus. perlu lu bela, Iya. bukan itu cara menunjukkannya. Iya. Cuman ya bantulah berpikir secara luas kalau Iya. menurut gua. Misalnya lu ada dikatain orang, ini jelek, gondrong, brewokan gitu misalnya. Mestinya dia tidak brewokan, ngatain fisik dong. Iya. Iya kan? Ya gua nggak perlu ngebela juga. Iya. Menurut gua tidak harus aksi gua tuh membela. Iya. Gitu. Apalagi kalau itu juga Bisa juga kan aksi gua mendukung. Iya. Udah gondrongin terus Ki, panjangin terus. ada juga kok yang buat ada stand up comedian juga kok. Nah ini kan kasus ketersinggungan nih lagi seringnya terjadi di komedi lah ya. Pasti. Bukan stand up comedian aja lah, pokoknya orang berkomedi itu Betul. karena komedi pasti ada objek yang diserang. Iya. Itu intinya kan. Nah saat itu ada yang jadi stand up comedian tuh cacat kok. Dia pakai kursi roda. Oh, Dia ngomongin tentang kecacatan dia. oke. Ada orang normal kalau nggak salah nyamperin, lu nggak boleh ngomongin cacat gitu. Lalu mana ngerti makanya. Itu udah aneh, kalau itu udah Iya kan, itu udah kok udah bisa nyebrang. dia nih orang yang ngomong cacat nih. Dia lagi Iya, ngomongin udah dia kecacatannya. tahu, iya. Dia lagi tertawa, berarti udah damai banget. Iya, kok. benar. Sama kecacatan itu udah Udah damai. damai, Wah, benar. udah gila itu Benar. udah level atas ya Betul, menurut gua gitu. betul. Dia bisa ngetawain itu tapi ada orang normal yang akhirnya tersinggung loh. Aneh banget. Aneh. Enggak, apa haknya dia marah atas nama orang cacat? Apa dia punya keluarga yang difabel, apa disable? Let's say lah dia punya itu ya, kalau menurut gua dia tuh lagi ngomongin dirinya kok. Iya sih, pertama itu. Iya, dia lagi menertawakan dirinya nih. Iya. Diri gua cacat gua gini nih. Iya, iya. Gua Pengalaman dia. pengalaman ini. Ya orang lain ya belum tentu gitu loh. Tapi mungkin yang dirasakan gua sama yang dirasakan oleh cacat iya. lain gitu. Cuman Tapi dari pengalaman iya, dia. cuman gua hanya menertawakan apa yang gua rasakan gitu. Itu yang kok bisa ya kayak gitu banget gitu loh. Udah ngatain diri sendiri, dalam tanda kutip Nah. ngatain diri sendiri masih juga salah. Iya, kan gila ya. Itu kasus itu gue pelajari itu kok ketersinggungan karena banyak banget di stand up comedian tuh yang kena gitu. Nah ada juga yang ngomongin istrinya kok. Dia ngomongin istrinya. Terus dia bilang Istrinya sendiri ya? Istri sendiri, Nah. istri gue ya. Nah, ya. Kaum perempuan nggak setuju kok sama itu. Sudah, gue kenapa gitu? Kan kayak lah kan istri gue. Iya. Tapi itu kaum perempuannya ngomong perempuan nggak gitu. Yang Ya, tapi itu istri gue. tidak semua, tapi istrinya dia gitu. Tidak semua perempuan begitu. Itu sudah jelas karena dia bilang istri gua. Iya, itu kok. Dia kan tidak mewakili semua Iya. istri, enggak kan? Itu yang kayak kok bisa ya orang Emang Indonesia iya. kok bisa kena sama Sedang begitu. Iya, tuh. Mungkin itu alat juga, alat riding the wave. Mungkin Ya. ya, gua nggak tahu ya. Cuma banyak faktor. Tapi menurut gue itu juga Atau jadi memang tersinggung betulan. ya atau memang itu mungkin fase pertumbuhan sih kok menurut gue. Setuju. Fase Lebih ke situ pertumbuhan. sih. Iya, jadi lama-lama akhirnya ada orang yang tersinggung, ada yang enggak, akhirnya mereka berpikir Iya, mengadu betul. pemikiran, akhirnya lama-lama ya orang lebih Lebih santai santai, mungkin. iya. Akan ke level berikutnya lah, tapi nggak tahu yang mana ya. Cuma Cuma tapi masalahnya kita tuh udah pernah di level berikutnya dulu. iya sih, setuju sih. Dulu zaman 2009, Iya. internet ada, semua ada, kita ngomong apa aja gitu. Parah itu. Itu parah. Presiden aja Iya. dikatain dulu kan, Iya. kebo, ditempel apa, itu kan dulu kejadian. Iya, Iya setuju kan? gua. Tapi Nggak begini, nggak nggak- panas begini, Iya. nggak, wah heboh nggak apa gitu. Iya, itu yang nggak sampai membuat orang buat konten lah. Dan di zaman dulu tuh kayak apa ya kok sopan santun dan segala macem tuh orang dulu menurut gue ya itu lebih apa ya lebih wise karena gini kok di zaman dulu seorang pejabat atau apapun itu ngerokok deh ya udah Ya, gue perokok iya betul. tapi kalau sekarang tuh kayak Nggak menjaga bisa, iya. apa gitu Betul. kayak akhirnya lu sopan santun itu mengikis apa ya Bukan substansinya iya, kok betul, betul. ya saat gue Lu mimpin nggak emang lihat. kalau gue perokok kenapa kalau gue mimpin Ya nggak gitu boleh gitu kan. iya tapi gak ada ngaruhnya di keputusan gue gitu loh. Jadi tuh apa ya, semua yang ada di, jadi gini sih, gua rasa belum ada pemisahan ruang. Jadi semua orang menganggap apa yang dia tonton itu ditonton juga oleh banyak sekali orang, bahkan tetangganya. Iya. Jadi pada saat dia berpendapat pun, dia merasa dia pun mewakili pendapat semua orang. Dan menurut gue ini Jadi kok. tidak ada pemisahan ruang itu. Dan menurut gue juga kayak misalnya kayak kita ngomongin ini tadi ya apa merokok gitu ya pejabat atau apa namanya public figure lah yang merokok gitu
menurut gue juga kayak ini kok, kayak akhirnya mereka dibatasi oleh sudut pandang masyarakat yang takut begitu. kalau anaknya niru, takut kalau generasi berikutnya ngeliatnya, ih kok dia ngerokok, itu kan buruk segala macam. Menurut gue ya pribadi, ini menurut gue nih, ini nggak sih, menurut gue deh, sebenarnya semua itu akan dilihat pada umurnya. Betul. Misalnya anak kecil akan ngelihat juga orang rokok dan segala macam. Yang harus dilakukan mengajarkan. Iya betul. Ini tuh nggak benar. Betul. Ini tuh ini. Itu loh. Jadi akhirnya kita tahu substansinya, bukan tameng itunya tuh kok yang gua nggak suka gitu sebenarnya. Karena kita kan biasa dimanjakan oleh sistem yang gitu, dari dulu tuh dimanjakan sama sistem. Kalau kita taruh orang kita, misalnya orang nih kita masukin kantor, ya udah gua lepas. Ya. Gimana lu dah sekarang? Ya. Lu atur dah mau gimana kayak gitu. Yang penting gua udah iniin kerjaan gua, sisanya lu dah gitu. Nah sekarang semua yang ada di layar, public figure dan segala macam itu jadi seakan-akan punya peran itu. Iya. Padahal tujuan dari apa ya? Gue juga nggak ngerti sih. Bagus ya tujuan semua tontonan itu untuk mendidik, betul. Cuman intinya kan tetap harus entertaining. Nah menghibur ini kan Ki, luas. Iya. Bisa saja ngeliat lu merokok orang ada yang terhibur. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Orang-orang makan aja ditontonin. Iya. Iya kan? Terhibur berarti kan? Iya. Adik gua nih belajar harus sambil nonton orang belajar. Itu gila ya. Itu Kalau ininya kan kayak ngapain? Orang dengerin lagu. Iya. Normalnya. Iya, itu kan tidak mendidik Iya. juga, tidak mendidik adik gua jadi pintar, enggak. Cuma dia kan merasa happy. Iya, Bukan iya. akhirnya apa yang kita tonton tuh bukan tujuannya bukan cuma untuk menghibur gitu, tapi untuk apa ya? Untuk merefleksi diri kita di orang lain. Nah, mungkin yang tersinggung itu awalnya dia suka. Ya. Dia nonton, dia suka, atau dia lihat orang sosoknya, ih suka deh. Cuma ada satu, misalnya gue nggak suka orang ngerokok, gue ngeliat tuh gue suka banget nih di layar nih, tapi lu ngerokok, jatuhnya karena kecewa, tersinggungnya karena kecewa mungkin. Iya. Itu sih juga yang jadi pembelajaran gue lihat kok ya di Indonesia ini, di zaman sekarang ini banyak banget yang kalau ngomongin apapun hal kecil di sosial media, itu bisa menimbulkan suatu ledakan yang luar biasa gitu loh. Padahal mungkin misalnya kayak gue ngasih pendapat tentang satu kasus, ya udah itu ruang diskusi aja. Betul. Jangan sampai itu jadi masalah buat guanya. Itu yang jadi apa ya, akhirnya keterbatasan berpikir kayak di kelas lagi kok. Kayak lu sekolah. Iya. Buat gue kayak sekolah tuh kayak lu beda. Lu salah lu goblok. Iya, udah kan begitu. Iya, tapi kalau buat gue itu salah atau gue nggak ngerti, masa beda, iya, masa gue disalahin. Nah, itu akhirnya yang bikin buat gue orang Indonesia itu kotak-kotakin ini iya, pemikirannya gitu. Bahwa ini tuh kita harus begini loh, jalan. Kan tidak semua orang punya pengalaman yang sama, punya cara berpikir yang sama. Mungkin kesamaannya itu hanya di ini kok. Ya kita orang Indonesia udah jadi doang. akhirnya jadi itu doang Udah gitu. itu Padahal doang. ya lu bisa banyak banget kesamaannya gitu loh. Emang itu doang. Nah sekarang gini, kalau siapa sistem sosial paling kecil adalah keluarga, ya kan ya. Itu dari dulu udah diajarin, ya kan. Bapak sama anak aja udah bisa beda. Iya, setuju. Iya kan. Terus kenapa? Bukan cuma beda bener-bener beda loh. Wajahnya bisa beda, pemikirannya bisa beda, kerjaannya bisa beda. Walaupun bisa sama juga gitu. Walaupun dari dulu kan diajarinnya kalau sama orang tua timur ya, kebanyakan bapak koki, anak koki. Iya. Kan gitu ya. Bapak pilot, anak juga pilot. Kalau ini gitu. Karena orang tua kan merasa bahwa gue udah tahu pengalamannya. Iya, gue tahu jalannya. Gue tahu jalannya. Ini tuh bagus, paling bagus. Cuman kan zaman sekarang mah dunia udah fleksibel. Sangat fleksibel. Iya kan? Menurut gue. Iya kan? Bapak presiden dan dulu kan lo yang anak itu presiden. Iya, susah. Susah. Mau nunggu kan proses. Iya. Ada kan anak jadi presiden. Siapa? Bung Karno. Oh iya. Nah iya, nah. Oh iya. Ada, kalau susah ada. Berarti ya. Ada, berarti memang bener valid omongan lu. Valid ya. Di timur ada begitu. Cuman gua nggak tahu apa Bung Karno ngomong. Iya. Nggak tahu. Cuman berarti ya begitu budaya ketimuran. Iya. Biasanya mencontoh orang tua. Dan sangat ini kok, sangat apa ya? Sangat akhirnya gini kok. Zaman dulu karena informasi tertutup, lu bisa ngekang kan banyak lah pasti ngerasain kayak, ya anak muda zaman sekarang gitu kan. Iya kan berubah.
informasinya juga lebih banyak, yang lebih banyak. Jadi menurut gua wajar aja sih berubah gitu loh. Justru kita yang lebih dewasa atau lebih tua ya harus bisa adaptasi ke sekarangnya gitu loh. Gimana membaca situasi mereka gitu. Apa karena itu kan berkali-kali tuh gua bilang. Ya kan kalau kita udah punya anak masa udah beda lagi sama kita. Siapa tahu nanti drugsnya itu bukan narkoba, sabu kalau drugsnya mungkin drugs yang bisa yang gaib lah ya. Yang udah apa? Dan gue makanya agak bingung kalau yang tersinggung itu kok kalau di umurnya masih muda kok. Ya, gue setuju juga. Kalau misalnya umur 65 gitu udah lah. Iya, kalau tersinggung ya dulu mungkin kayak gitu. Iya, gue bisa mengerti mereka tersinggung. Ngomongin itu kamu ya gitu. Tapi kalau anak muda kayak ya masa lu kan hidup di perkembangan zaman gitu. Kenapa lu masih begitu? Iya, gitu loh. Gue kalau udah tua oke lah ya gitu. Tapi kalau muda tuh gue kayak singgung sih. Apalagi seumuran sama kita gitu. Kitanya bisa mikir gini, dia enggak gitu. Kecuali konteksnya serius ya. Tapi konteksnya cuma berbincang atau ngobrolin atau apa ya udah konteksnya serius kayak si dia tuh anjing memang. Itu lu boleh kayak kenapa lu ngomong gitu? Nah, itu boleh lah. Cuma kalau cuma ngomongin atau bercanda lah gitu ya menurut gua enggak ada batasan. Iya. Buat gua tuh idealnya komedian nggak punya batasan apapun. Idealnya menurut gua ya. Iya. Selama dia ngomongnya itu berkomedi. Betul. Selama dalam panggung komedi gitu. Bukan forum seminar. Iya. Dia sebagai pembicara bukan sebagai komedi, dia ngomongin hal yang riskan. Nah, itu mungkin kena ya. Cuman kalau dalam panggung komedi, misalnya stand up komedian di panggung show sendiri, gua rasa misalnya kalau stand up komedian atau apapun di panggungnya oke. Cuman kalau di sosial media kok yang gue pastikan karena itu abu-abu banget ya. Betul. Ini pendapat lu sebagai komedian atau pendapat pribadi. Betul. Jadi kalau lu memang pengen bercandain suatu kasus, lu harus yakin itu lucu banget. Betul. Setuju. Minimal mayoritas tuh ini lucu. Ketawa. Harus. Iya, jadi punya follower 1.800.000 itu harus anggap itu lucu. Nah, itu boleh lu itu bilang itu bercanda. Iya, betul. Tapi kalau lu rasa ini kurang, ini bisa nyinggung dulu, ini kurang lucu ya. Jadi menurut gua kalau ada keraguan sedikit aja. Iya, dan harus terima resikonya saat itu dikeluarin. Jadi menurut gua banyak banget sih kok ketersinggungan di Indonesia. Yang buat gua paling takut di zaman sekarang itu kok adalah kalau kita misalnya diskusi tentang ya tadi ya agama dan segala macam, tapi diskusinya itu di sosial media kok. Yang gue takutin gini, misalnya gue nggak suka satu pendapat tentang satu agama misalnya, gue sama-sama agama gue nih, tapi gue kurang suka. Ya gue cuma bisa diem aja. Kurang suka lah, ada yang kurang pertanyakan lah. Kurang setuju lah misalnya, kalau ada pertanyaan, cuma jadi akhirnya gitu gue gimana? Iya, karena pengen tahu ya. Iya, karena pengen nanya lebih dalam loh gitu. Kok gitu ya? Gitu loh. Tapi nanti kalau dipertanyakan, kamu kok itu yang bikin gue takut jadinya kayak pengen nanya tapi gini. Iya, karena kan apa ya? Karena kadang kan kita tuh berpikir atau kerangka berpikir kita kan berawal dari hal-hal yang sederhana. Iya. Dan hal yang sederhana itu kan kadang dalam tanda kutip misalnya bodoh gitu. Ya kan? Bodoh banget kayak Ki, emang berewokan nggak gatel? Kan semua orang nanya ini tuh kalau kita berewokan, gatel nggak sih? Lu punya rambut gatel nggak? Bulu tangan gatel nggak? Kaki gatel? Ini sama aja. Bedain di sini aja. Kalau mau nanya tuh kira-kira kayak misalnya apa sih yang ganggu lu punya brewok? Itu kok bisa jelasin gitu. Tapi maksud gue itu tadi kadang orang nanya itu kita tuh spontan pengen aja sebodoh itu. Spontan aja gitu. Kita tuh kan nanya sebodoh itu ke hal yang serius. Iya. Bahkan kadang-kadang pertanyaan yang kayak tadi aja kalau misalnya pertanyaannya itu bukan gatal nggak tapi apa sih enak nggak enaknya itu aja bisa diserang. Bisa diserang. Itu aja bisa diserang. Kenapa lu nggak suka orang? Bukan nanya, enaknya apaan berewokan, gue pengen sudah susah, udah salah di situ mau jelasin salah, tidak dijelasin salah. Iya, misalnya gue ngepost, wah nih gue punya brewok lebat, terus ada yang nanya, misalnya, emang enak punya brewok? Itu kan pertanyaan kayak kenapa emang bisa dijelasin? Tapi kan kalau lu nangkepnya enak kan kayak emang enak ya bro? Enak bro, gini gitu loh. Iya. Kalau ditanggepinnya enak, gitu loh. Jadi memang harus dewasa juga nanggepin komen-komen yang pagi zaman sekarang itu gampang banget kok somasi lah. Iya, aku juga ya udah lah. Kantor polisi lah. Iya. Ya Allah. Makanya itu kayaknya kita tuh agak mundur dalam hal itu ya, dalam hal ketersinggungan. Karena dulu tuh ada salah satu director aktor juga. Aduh gue lupa namanya siapa. Leandis apa siapa juga lupa deh. Dia tuh komedi.
Komedi beneran lucu dan memang menyinggung lah gitu komedinya. Bule barat, bule Amerika. Dia itu ngasih jam kartir, namanya kartir tank ke temennya produser. Kayaknya mungkin dia satu film atau apa. Terus ke orang zaman dulu ngasih barang jam itu di belakangnya tuh selalu diukir. Ukirannya keren banget gitu. Ada tulisannya gitu di bawah merek kartir, ada tulisannya fuck 'em if they can take a joke. Oh ya. Jadi gue rasa itu kita kembali ke era itu tuh, ke era sih dimana si director itu ngasih jam itu mungkin dulu sering dikomenin kali komedi tuh. Ya karena warkop lah paling bener. Betul. Tertawalah sebelum tertawa Itu itu dilarang, ternyata betulan ternyata. Gile loh. Kagak boleh kita bisa happy. ya gitu. Iya. Gila sih. Kita menertawakan hal yang sederhana, menertawakan hal yang tabu. Gua rasa banyak hal yang bisa ditertawakan. Bahkan sampai kalau emang itu orang menyinggung, itu tertawain aja. Dan lu tunjukkan bahwa itu salah gitu. Ini gitu. Konsep tertawa itu yang harus dibenerin di kepala masyarakat. Pada saat kita menertawakan sesuatu, kita bukan merendahkan itu. Ya, setuju. Itu. Pada saat kita mengomedikan atau menertawakan, membuat tuh candaan, itu bukan merendahkan. Iya, benar. Gitu loh. Walau dalam konteks yang tepat tentunya ya. Kecuali kalau kita udah bilang Eki anjing goblok, itu udah siapa yang ketawa gitu. Itu nggak lucu, pertama itu nggak lucu. Iya kan, kedua itu menyinggung. Cuma kalau kita bahas tentang Eki secara keseluruhan gitu. Misalnya Eki tuh kalau makan soto tuh brewoknya, nyeluk-nyeluk ke pas soto. Brewokan lu. Itu bukan merendahkan lu. Iya, bukan merendahkan kaum brewok. Iya. Itu bercandaannya di situ gitu. Kalau semua ketawa itu dianggap merendahkan, ini diem aja nih. Bete banget itu. Bahkan banyak banget kok kalau stand up comedian itu ngomongin roasting. Roasting itu adalah penghormatan tertinggi loh sebenarnya. Betul, iya. Buat orang yang di roasting. Betul. Gitu loh. Jadi dan harus ada orang di roasting. Dan harus ada dan persetujuan dia kalau gue mau roasting lu nih gitu loh. Maksud gue kayak ya lu itu jadi respect. Iya. Respect gitu. Iya, bahkan berarti kan si orang ini mungkin di dunia nyatanya atau di mana saat dia dikatain itu jadi hal yang lucu gitu. Betul. Karena mungkin image-nya baik, Betul. image-nya bagus Betul. gitu. Jadi saat dia di roasting, tuh orang kayak, oh dia manusia juga ya. Setuju gua. Setuju. Nggak usah ini, namanya dia tuh manusia, bukan kita semua manusia gitu. Iya. Posisinya aja yang beda-beda. Posisi dunia inilah yang bikin itu orang tuh sering terbuai lah dengan itu, melihat bahwa posisi dunia dia tinggi maka dia tidak boleh dibercandain. Padahal kan tidak direndahkan walaupun dia dibercandain gitu. Direndahin kok menurut gue. Jadi iya kan? Kalau di zaman sekarang ya, kalau menurut gue pribadi, kalau lu tersinggung, ya udah lu simpan aja kalau menurut gue. Kecuali itu menyerang, beda. Ya itu beda. Lu tahu lah sense. Iya, lu bisa memilah lah sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa. Iya, tapi yang bahaya di zaman sekarang terkadang orang ngelaporin orang untuk panjat sosial itu kok. Itu dia lah. Yang akhirnya, oh ini menyinggung nih ya. Maksud gue kayak, ya lu. Udah goreng nih. Iya. Makanya dulu kita pernah bikin kok konten waktu zaman kita di tempat yang lama. Bujang. Iya, di tempat lama. Kita pernah bikin konten tentang itu kalau di zaman sekarang ya bos kok. Untuk di zaman itu tuh kita bikin. Yang kembalian masih bisa heboh. Kembalian yang diambil sama Indomaret, Alfamart. Oh iya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita belanja kan suka ada kembalian. Cepetnya kita sumbangin ya, gratisnya kita sumbangin. Nah kita mau mengkomedikan itu dengan cara ya saat lu nanti di surga yang di akhirat yang menyelamatkan hidup lu bisa masuk surga. 100 200 perak itu sebenarnya karena lu sumbangin men gitu loh. Ternyata beneran disumbang. Yang dimana kita selama ini kan mikir gitu kan. Ternyata itu menyelamatkan hidup gua ya. Nah itu tuh maksud gue itu di zaman sekarang kalau kita buat konten ya itu bisa masalah. Itu bisa masalah loh. Itu masing-masing banyak kan bisa dari sana sini salah. Gue ngomong masih ide lah siapa yang sama sih. Iya. Tapi di zaman itu kok itu aja udah pernah diserang kita. Emang ya? Iya di zaman itu kan sempat kita sama Dagelan kan. Di post sama dia. Oh iya. Wah itu rambo ini memainkan agama gini.
Karena kita membuat akhirat di situ. Oh iya. Kita membuat akhirat kayak Iya. so ada malaikat yang bertanya, Iya, ada iya. itu Penggambaran itu yang akhirnya jadi masalah. Cuma menurut gue itu miskonteks. Iya betul. Gue tidak membicarakan akhiratnya gitu. Iya. Gue membicarakan ini uang sumbangan 100 perak itu ternyata beneran disumbangin dan nyelamatin lu. Padahal di mana pada saat lu bayar 100 perak, nah buat market lagi. Iya, curiganya kan gitu bagaimana? Iya, kita mau bercandakan itunya, Iya. tapi akhirnya ada miskonteks ya udah, akhirnya nangkepnya dia ngambilnya yang lu bercandain. Udah nggak berani gua ke ranah sana tuh, mengerikan. Jadi lu sebagai orang yang suka nulis pun Takut karena ini efeknya gimana ya, orang membacanya gimana. Jadi gua kan nulis tuh kan buat gua ya katarsis aja, onani gua gitu. Iya. Sesuka gua aja. Nulis kayak apa, jadinya kayak apa, orang bacanya kayak gimana terserah gitu. Iya, Sekarang gua tuh udah lama nggak nulis karena takut orang baca gimana ya. Iya. Konteksnya dapet nggak ya gitu. Pertama konteksnya dapet, kedua tuh ini kok apa ya? Yang gue takutin di zaman sekarang, dulu tuh gue suka kok komen-komen, misalnya ada orang apa gue komen gitu, Iya. kayak ikutan gitu. Nah sekarang gue takut itu karena gue takut meja hijau aja kok. Iya itu Itu doang. yang Kalau gua- nggak ada urusan meja hijau mah, wah Gue mau dikatain kayak anjing juga bodo kayak amat. kayak itil kuda, Iya. salah gue gak bakal sakit hati gue bener. Itulah gua. Serah lah lu mau ngatain gue apa gitu, tapi jangan sampai ke meja hijau dong, Iya. urusannya panjang maksud Iya. gue. Kalau lu gak suka lu katain gue. Betul, katain aja maki-maki udah happy. Lu mau komen di Instagram gue, lu goblok, serah gue Terserah, iya, GOBLOK. Wah, terserah gitu, gue gak bakal sakit hati dan gue gak akan bawa lu ke meja hijau. iya itu dia. Selama itu masih kayak Amerika aja, selama tidak menyentuh fisik, Iya. aman gitu aja. Iya, udah. Iya, lu mau nulis misalnya, awas lu ya ketemu di jalan, cuma kalau di jalan nggak ada apa-apa ya udah. Iya, bener. Iya kan? Itu kan dari dulu kita sering diomongin kan, Iya. lu ntar lu ketemu di jalan, cuman kan man to man. Iya. Kita nggak laporin juga tuh orang ke polisi. Dan itu yang di zaman kita muda itu, kalau di zaman dulu kita masih dalam tanda kutip belum bersosial media, Iya, masih belia. masih sosial banget lah, masih ngobrol, masih nongkrong. Kalau ketemu tuh harus nongkrong dan segala macem. Ketersinggungan yang kita dapatkan itu bisa pribadi aja gitu loh. Betul. Jadi- Nah, tongkrongan tuh nggak perlu ngomong. Iya, misalnya, gue tadi nggak suka lo ngomong gini kan, gitu. Iya. Udah, Hmm. gue sama dia aja gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan bisa yang lain ikutan, iya lo. Iya, Iya, nggak kenal juga. Nah, itu yang akhirnya orang panas segala macam gitu loh. Jadi menurut gue di zaman sekarang bahayanya itu di sana sih kok. Karena Banyak yang ikut campur, bener, ya kan? kayak Banyak cewek yang- lu misalnya diambil atau dideketin, udah lu personal aja udah. Iya, udah pukulin aja, Iya, pukul-pukulan. udah gitu, berantem beres. pokoknya, Iya, gitu. udah beres masalah. Tapi kalau zaman sekarang kan kayak Enggak. ceweknya bisa diserang, wah Betul. ablay lu, Iya. kan kemana-mana kok yang ngatain bukan lu kan. Iya juga sih, nggak pernah sih kita kepikiran gitu ya. Kalau cewek kita direbut, terus kita cowoknya kita Iya, pukulin ya, nggak pernah kita cewek. Iya juga, kalau sekarang bisa tuh, Bisa loh. ceweknya ya. Iya, teman-teman si cowok ini nih terus Iya. langsung kayak lu emang cabai lu di Iya. komen-komennya kayak lu tai lu. Iya benar. Lah kenapa jadi kita ikut campur urusan Iya, itunya gitu. ngapain Iya. gitu. Apalagi kehidupan artis itu yang gue kasihan sih. Iya, artis tuh udah hilang banget tuh ini nih. Paling bukan kasihan itu ya, maksud gua aduh kak, lu kenapa mengurung dia dari sisi kreatifnya? Pertama Siapa kreatif tahu- dan lu juga harus nangkep menganggap mereka tuh jangan menganggap maksudnya lu harus bisa pasti mereka juga manusia gitu. Iya, apa dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan Iya. juga sama kayak kita, sama kayak Iya. semuanya gitu. Bedanya kerjanya artis. Iya udah, dia mau cerai nih, kalau lagi cerai nih, Iya. bodo amat. Dia mau pergi sama cewek A, cewek cewek terserah kayak gitu udah. loh. Sama aja kayak temen lu, temen gua, Iya. sama aja kayak semua orang. Dan jangan sampai diserang ininya kok, misalnya kayak pelakor ada. Gue sebenarnya kurang setuju loh pelakor itu diserang. Kenapa? Karena lu pengen punya pelakor. Bukan. Bukan itu. Buat para pelakor. Bukan itu dong. Doi sabi hancur. Maksud gue gini, lu boleh nggak suka sama si perempuan ini, tapi lu nggak perlu ikut campur sampai lu ngeluarin kata-kata yang Pelakor. ya kasar Oh, dan segala macam iya, gitu iya, loh. setuju. Maksud gue, ya udah cukup lu kalau aku kalau ada dia males gue, udah Udah. sampai situ aja udah Udah. gitu loh, nggak perlu cengin dan segala macam. Ya, kayak dulu lah kasus ada yang siapa tuh, Dangdut. bukan yang itulah kasus yang dulu kok Siapa ya? Banyak banget kasus yang dulu. Yang Kasus anaknya- siapa ya? yang anaknya- Anwar Komo. anaknya ngelabrak si itunya Jennifer Dan. Oh, Jennifer Ya kasus Jennifer Dan Dan, itu. iya. Gue nggak setuju si pelakor itu diserang habis-habisan. Sama netizen. Iya, karena betul Karena itu campur kasus urusan keluarga orang. Iya. Iya, dan
kalau lu netizen nih nyerang dia, terus kalau lu punya masalah tuh seneng nggak ada orang yang ikut campur? Iya kan nggak seneng juga. Iya itu. Tapi lu cukup kayak misalnya, aku unfollow lah, males Udah gua. beres masalah. Awalnya dia pelakor gitu. Iya, Udah cukup gitu loh. Iya, Udah. maksud gua serang di mana dia benar-benar akan merasa terserang. Iya. Followersnya itu. Iya, gitu loh. Gitu loh. Misalnya gerakan ibu-ibu unfollow si ini. Nah, udah cukup. itu akan lebih menyerang, Iya, menyakiti. tapi nggak dibanding- usah komen kayak oh kamu ini bayangin Nggak usah. perasaan ibunya. Iya, betul. Itu loh yang Betul. itu yang kayak Iya. oh, Ini bukan orang lahir dari batu, bukan. Ini juga dari rahim seorang ibu. dan ingat loh kalian yang ngomong di netizen, kalian belum mati. Bisa jadi dia. Bisa jadi. Tapi udah mati ya, udah mati udah beres tuh. Udah beres. Udah. Takut juga pasti kalau ada yang komen orang mati. Iya. Kalau ini belum mati bisa jadi dia. Betul, bisa. Apa kemungkinan dunia itu banyak sekali Iya. gitu loh. Kayak misalnya gue ngomongin koruptor kok. Heeh. Kalau gue nggak suka sama koruptor. Cuman kan kalau ada di posisinya suatu Ya nggak saat mungkin nanti. gue akan ngomong misalnya ada koruptornya Iya. gitu kayak lu bajingan lu gitu. Iya. Ya kayak gue nggak Ya akan ngomong enggak, gitu juga. pasti Pak. Iya, cuman gue nggak mau ada dia kasarnya gitu. Iya, ibaratnya. Kalau misalnya ada pemilihan, gue tau nih korupsi, Hmm. ya udah nggak gue pilih. Iya, dan lu Udah, tidak sesimpel melakukan itu. tindakan korupsi. Iya. Nah, gitu aja. Dan gue juga nggak tahu, gue ke depannya bisa Bakal, korup. iya, bisa. Banyak sekali kemungkinan di dunia ini. Karena gitu. gue belum mati. Betul, karena lu belum mati dan lu harus gini sebelum komen coba taruh diri lu di posisinya dia. Iya. Gitu aja gitu. Sampai kasus yang bansos aja kok menurut gue itu paling bajingan menurut gue. Cuman ya udah gue cukup tidak milih dia atau Iya. tidak cari tahu tentang dia. Udah, diem udah aja. gitu loh. Udah cukup cuman si apa perilakunya ya gue kutuk gitu Iya. orang anjing nih Betul, gitu dan loh. semua yang kayak dia tuh Iya, kacau. gitu loh. Jadi cukup sampai situ aja kalau menurut gue ya untuk lo mengungkapkan kalau lo tersinggung Iya. atau apa terus ya tersinggung wajar lah. Wajar banget tersinggung Iya. namanya manusia. Tapi jangan sampai berlarut-larut kalau menurut gua gitu loh. Ya, ini tersinggunglah di hal yang substantifnya. Gitu. Iya. Dan kalau lu memang tersinggung, baca ngobrol. Udah gitu Orang aja. yang menyinggung, Mm-mm. lu kenapa ngomong gini men? Iya. Udah. Dan jelasin kenapa lu tersinggung. Iya, gua tersinggung karena gua tuh gini. Iya. Lu kenapa ngomong gitu? Iya. Gua gini. Udah jangan ulangin lagi ya. Misalnya gitu udah beres sebenarnya Kalau masalah. memang merasa tersinggung, maksud gua ya, langsung jabarin aja. Misalnya Iya. bahas kaos nih ya, Peki kaos warna hitam bagus. Terus ada yang bilang ke gua gitu, maksud lu apa baju putih jelek? Baju putih tuh udah langsung aja jabarin gitu. Iya. Baju putih tuh wah gini lu so udah satu buku lu udah tulis di komen gua, ntar gua tinggal balas. Gua kan lagi bahas kaos hitam gitu. Dan itu menurut gua kok, kalau lu udah jelasin segala macam ya, jangan menuntut mereka untuk minta maaf kalau menurut gua. Betul. Tapi Karena lu cukup ungkapin aja. gitu. setuju gua. Jangan ujungnya tuh lu harus minta maaf sama gue ya nggak gitu dong. Betul. Karena Nggak belum gitu tentu dong. yang benar dan yang Iya, benar gitu. tapi Udah, gitu gue aja. kasih sudut pandang baru nih ke lo. Iya. Udah cukup udah. Betul. Nih gue suruh kasih sudut pandang gue nih, begini. Betul. Terserah lu mau terima apa enggak, coba Iya. kita kasih sudut pandang ini. Udah gitu loh. Bener gua. Sekarang gini Ki. Kita naik pesawat. Satu duduk di jendela kiri, satu duduk di jendela kanan. Masa kita bilang jendela kanan nih bagus banget, ya kan? Terus ada orang jendela kiri bilang bagus banget ya view. Terus kita teriak sama, salah lo, itu mah Bagus beda, aja. bagus yang ini. Ini salah, beda aja, ini salah. Ya kalau Masa dia anggap kita- itu bagus ya Ya sudah. sudah, masa lu mau teriakin kan? Ini bagus yang ini kali, maksudnya Iya. apa ini jelek yang gue lihat? Iya. Enggak, itu bagus juga kali menurut dia. Masa itu cuma beda view-nya aja. Iya. Cuma bukan berarti itu jadi tidak bagus. Justru saat dia ngomong ini bagus yang kanan, yang kiri bagus. Emang iya? Lu lihat? lihat dong. Yang kiri. Oh iya ya, bagus juga ya. Nah. Jadi lu punya sudut Sudut pandang, pandang. terus lu melebar sudut pandangnya gitu. Ntar lain kali kalau lu berangkat ke arah situ lagi, lu bisa pilih kiri. Iya. Oh, ternyata kiri bagus. Dan ya. lu bisa belain orang yang bilang kalau duduk di kanan, kagak men. Di Nah, kiri juga di bagus. kiri juga bagus. Nah, Gitu. Jadi itu lu tuh melebar nggak- sudut pandang Nah, gitu itu loh. kita harus mengerti kalau kita tidak mengurung diri kita dengan ketersinggungan, kita punya informasi yang luar biasa Iya, terhadap betul. kehidupan tuh banyak Betul, banget gitu loh. betul. Kita punya dari dua sisi Iya, semua hal. betul. Iya kan? Kita lihat misalnya ada video artis, ya kan? Oe-oe, Nah. lagi porno gitu. Satu ada yang menghina, satu ada yang iya nggak apa-apa. Kalau kita ambil dua-dua itu kan jadi informasi yang bagus buat Iya. kita kan. Oh ternyata tuh
hukumnya adanya di distribusi ya. Iya. Ya, Jadi gitu. pembelajaran. Jadi pembelajaran buat kita. Betul. Oh, kalau mau direkam silahkan. Iya. Rekam aja. Untuk pribadi. Buat pribadi. Cuman jangan kesebar. Iya. Kesebar oh begini jadinya gitu. Iya, jadi jangan langsung nyerang. Wah. Jangan nyanyi bawa agama segala macam kanan kiri. Gua rasa orang Indonesia mau agamanya apa ya? Udah paham sama agamanya masing-masing Ki. Nggak, Kita tuh bukan- kuat sekali. Lu gak usah perlu jago agama, lu punya moral. Iya, udah Lu itu tahu aja mana deh. yang baik, Betul. mana yang jahat. Udah betul. gitu aja Betul. udah gitu loh. Betul. Jadi dengan itu aja lu udah bisa jadi pegangan hidup Mm-mm. menurut gue. Udah jadi Nah, poros. diperkuat dengan agama untuk Mm-mm. apa ya? Membuat kita makin Hidup lu, yakin kalau betul. oh, membaik lah, hidup iya. membaik lah gitu. Ada pakem. Iya. Itu sih kalau menurut kita ya, ketersinggungan dari sudut pandang kita berdua ya. Betul. Jadi kalau ada yang tersinggung dengan video ini, mohon maaf, kita minta maaf. Tapi kami akan terus mencoba untuk membuat konten yang mungkin akan menyinggung, Mungkin kita nggak tapi tahu. tapi kita sebenarnya tujuannya untuk membuka ruang Iya. diskusi aja. Iya. Kalau ada yang nggak suka, langsung komen. Komen aja. Kita undang, ayo. Iya. Nggak masalah. Masalahnya kita nggak mungkin punya niatan untuk menyinggung sesuatu seseorang, Iya. nggak ada. Cuman kan ya namanya orang zaman sekarang nggak tahu dia tersinggungnya bagian mana. Siapa Betul. tahu kita lagi ngerokok, kita nggak bahas rokok dari tadi aja ada yang tersinggung. Iya. Biasanya mak gua itu mak gua. Ngerokok terus. Nah itu dia tadi ya. Ketemu di episode selanjutnya bersama Bye. Koki.